di Jeritan Malam ini seperti apa? Jeritan Malam itu film yang menurut aku sangat representatif buat anak-anak milenial. Karena zaman sekarang kan anak-anak milenial kita kebanyakan tinggal di kota, nggak percaya sama hal-hal mistis. Terus pokoknya kita orang yang sangat logical, sangat pragmatic dan mungkin ya bisa bilang udah modern banget gitu. Tapi di film ini karakter utamanya Reza yang dimainin sama Junot, ceritanya itu dia besar di keluarga yang punya budaya Jawa, kejawen, tapi nggak tahu kenapa dia benar-benar resist ajaran itu dan pokoknya nggak mau dengerin kata ayahnya. Dan suatu hari setelah dia lulus kuliah, dia harus pindah ke Banyuwangi untuk kerja. Dan pokoknya di film ini kita ngelihat journey Reza dari awal sampai akhir film yang tadinya bener-bener kurang respect sama adat-adat budaya Indonesia, dan dari situ dia melihat konsekuensinya yang pastinya nggak enak, negatif, dan pokoknya hal-hal buruk mulai terjadi sama dia dan orang-orang di sekitar dia. Kalau karakter aku namanya Wulan. Wulan itu pacarnya Reza, dia juga kuliah di UI ceritanya. Dan pokoknya ini karakter Wulan itu 100% beda sama semua karakter yang pernah aku mainin. Karena pertama dari physical appearance, Pak Soraya, producer kita, Pak Sunyal Soraya, dia bikin aku cat rambut gelap. Dari fashion dirubah banget, pakai cardigan, rok panjang. Kalau dari personality juga, Wulan itu gadis Bogor yang quiet, yang pendiam, yang lugu, yang lembut, and that was very hard for me to play. Banyak orang tanya aku apa yang paling susah mainin karakter Wulan. Mungkin banyak orang pengen aku bilang bahasanya, tapi sebenarnya bukan. Kalau buat aku yang paling susah body language-nya. Karena orang-orang kalau tahu aku orang yang sangat alpha. I'm very expressive. Aku nggak takut untuk ekspresikan diri aku sendiri, dan kalau aku harus argumentasi aku juga nggak takut. Kalau karakter Wulan itu kan seperti aku bilang sangat lembut, sangat pendiam. Jadi untungnya kita punya acting coach di film Jeritan Malam namanya Badar Susilo. Dan waktu kita mulai syuting ada scene ruang makan di mana aku makan malam sama Reza dan keluarganya, jadi pacar aku sama mama papanya. Dan waktu lagi syuting scene-nya tiba-tiba cut. Terus aku bilang, loh kenapa cut, kayaknya bahasanya udah bagus. No, bukan bahasanya, body language kamu terlalu bule. Terus aku yang what? Aku nggak sadar bahwa ternyata body language aku itu terlalu gimana ya. Kalau mungkin aku diajarin sama Om Badar, biasanya kalau sama orang yang lebih tua atau keluarga orang lain kita harus lebih jangan terlalu direct eye contact-nya, mungkin body language-nya, badannya juga jangan terlalu yang lebih yang dan aku nggak biasa begitu kan. Kalau aku sama siapapun aku akan selalu polite, selalu sopan, selalu respect, tapi aku nggak akan ngerubah body language aku atau cara aku ngelihat mereka, siapapun itu. So that's when I realized that my body language is very alpha. Dan dari situ aku harus belajar untuk benar-benar selalu nahan. And that was very, 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 very hard. Karena aku belum pernah mainin karakter yang satupun trait-nya nggak ada yang sama dengan aku. Karakter aku yang dulu-dulu at least biarpun mungkin nggak seperti aku aslinya adalah 1, 2, 3 hal yang similar. Kalau ini aku nggak bisa mikirin satu hal pun yang aku bisa relate sama karakter Wulan. Makanya ini jadi challenge terbesar buat aku main film di Indonesia. Belum pernah aku mainin karakter yang aku bener-bener harus ngedig dan research untuk bisa ngedalamin karakter dia. Karena nggak ada apapun dalam diri aku yang bisa aku pakai untuk jadi Wulan. Tapi kenapa mau sih meranin Wulan, secara itu kan nggak cinta Laura banget? Well, it's important. Kalau kita mau jadi aktris yang selain jadi aktris yang skill setnya besar dan juga mau di respect orang di dunia film, kita harus mau mainin karakter yang yang benar-benar 100% beda sama diri kita sendiri, karena itu kan juga nunjukin versatility kita. And not only that, malahan itu reason terbesar kenapa aku mau main film Jeritan Malam, karena waktu Pak Sunil nge-pitch
filmnya ke aku, dia bilang this is gonna be very different and I want you to do it because I want people to see you differently. Dan aku langsung mikir, ya itu bagus banget. Aku emang ingin orang bisa ngelihat aku sebagai karakter yang mereka nggak expect. Jadi itu kalau ditanya apa alasan aku mau ambil Jeritan Malam, nomor satu karena aku mainin karakter yang satu nggak akan orang expect, dua sangat beda sama aku, dan tiga akan mudah-mudahan nge-break stereotype yang ada dari project aku yang dulu-dulu. Gitu. Ini horor keberapa Cinta? Kedua, pertama Mati Anak sama Derby Romero, kedua ini. Sama main sama Herjunot Ali susah nggak Cinta? No, like he's such a great person. Aku beruntung banget karena biarpun aku baru ketemu Junot sehari sebelum kita harus syuting scene bareng, karena mungkin personality kita banyak kesamaannya, viewpoint kita, perspektif kita tentang dunia itu lumayan sama, jadi kita langsung klik dan hampir-hampir nggak ada kesusahan sama sekali untuk bisa dapetin chemistry, because we really get along really well. Dan setelah kita selesai syuting film pun kadang-kadang kita masih suka catch up gitu. Jadi aku seneng dari film ini kita juga bisa punya teman baru dan mungkin aku sama Junot kesamaannya kita nggak gampang get along with other people, kita nggak gampang dekat sama orang. Jadi untuk aku bisa temuin seseorang di dunia industri yang aku rasa punya perspektif yang lumayan sama dengan aku, itu jarang, and I'm really glad I met someone on this production. Tapi itu juga yang bikin kita semua beruntung di film Jeritan Malam. Semua orang, Pak Sunil, Rocky, aku, Junot, Mas Indra, Winky, kita semua sangat perfectionist. Dan makanya kita kerja bareng tuh gampang sekali karena kita semua punya vision yang sama dan ingin ngasih yang terbaik buat audience kita. Dan I think that's what makes this film special as well, karena mungkin Mbak udah tahu kalau film Indonesia apalagi horor biasanya itu syuting 7 hari, 14 hari, 20 hari itu udah yang wow, mewah. Tapi film ini hanya syutingnya ya, bukan pakai reading atau promo, syutingnya aja 54 hari. Kenapa bisa 54 hari? Karena emang kita setiap scene gak ada yang diburu-buru, setiap scene sangat detail. Dan mungkin Mbak pernah dengar rumor ini, tapi film Jeritan Malam itu emang salah satu film horor termahal Indonesia. Karena selain hari syutingnya 54 hari dan itu udah lama banget. Kedua, kalau kita perlu misalnya 400 extras, kita benar-benar nge-hire 400 extras, bukan pakai CGI taruh orangnya. Dan misalnya kita ada scene di film Jeritan Malam di stasiun kereta api, itu stasiun kereta api Pluit benar-benar kita close seharian untuk syuting. Jadi bisa dibayangin itu mahalnya untuk nutup stasiun kereta yang aktif. But yeah, we're all perfectionists, dan aku senang banget bisa kerja sama dengan Pak Sunil Soraya karena dia tipe orang yang kalau dia ngerasa filmnya belum komplit, masih kurang, dia akan terus reshoot dan make sure bahwa semua elemen-elemen yang buat dia penting ada di film itu. Jadi ya pasti pikirin budget sih pasti, tapi nggak seperti production house lain yang mungkin akan ngeburu-buru sesuatu karena budgetnya udah kurang gitu. Like I mean pokoknya siapapun yang nonton film Jeritan Malam, mau mereka suka dengan produksi ini atau nggak suka dengan produksi ini, mereka pasti bisa ngeliat bahwa kualitasnya nggak main-main. Dan menurut aku, apalagi pecinta film Indonesia akan melihat bahwa ini film yang sangat beda dan unik dibanding dengan film-film horor lainnya. Kapan? Okay, the cast is here.